kemudian yang lebih menyedihkan lagi tentang masalah itu jalan tol itu tadi. Jalan tol tadi itu ya. sangat itu nggak masuk, itu miris sekali Iya. itu. Soalnya jalan tol itu jalan itu kan jalan provinsi jalan sebenarnya, provinsi. Bang Andi. Iya. Ya. Jalan itu jalan provinsi yang dilalui masyarakat sebenarnya itu kan di luar daripada nggak ada hubungannya itu nggak ada dengan ini. hubungannya sama sekali. Iya, kan? nggak ada hubungannya dengan wisata. Atau dinilai dengan karcis 3.000 atau 5.000. Iya. Nah, itu kan kami dengan pariwisata. Kalau kami Iya. dengan masyarakat, kami mau bikin 100.000, 200.000, kayak terserah kami, nggak bisa seperti itu. Hai AN Lovers, jumpa lagi di podcastnya Anak Negeri. Malam ini Mbak Yu kedatangan dua tamu yang cukup spesial sekali, Bang Indra Kumano dan juga Bung Andi Andalas. Bang Indra Kumano adalah seorang aktivis yang cukup terkenal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam hantamannya, ya kan, dia garang dalam melawan kebijakan apabila tidak sinkron dengan masyarakat. Dia orang yang terdepan membela kepentingan rakyat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dan juga Bang Andi Andalas, pendiri daripada Direktur Media Andalas Group yang mengedukasi masyarakat melalui radio-radionya dan juga baik media online-nya yang memberikan informasi dan pelayanan yang edukatif, berita-berita sosial di tengah-tengah masyarakat yang real dan nyata dan faktual. Saya mau ke Bang Indra dulu. Bang Indra, selamat malam. Apa kabar Bang Indra, sehat? Ya, alhamdulillah sama. Bang Indra, ya kan pasca lebaran tadi, baru beberapa hari lebaran, Bayu lihat di pengguna sosial media, terlebih-lebih di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, di Facebook, beredar viral katanya tadi kan, sumpah saya haramkan ke Danau Kerinci, saya akan dapat musibah katanya. Ada lagi jalan tol yang berbayar di Danau Kerinci. Bagaimana Bang Indra melihat kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat kita? Iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Yu. Iya. Jadi untuk pertama sekali itu sangat menyedihkan. Miris sekali. Sebab apa? Soalnya begini, nggak mungkin lah kita mau lewat saja, mau ke rumah saudara udah bayar. Nggak jelas bayarannya itu untuk apa, kan gitu. Iya. Nggak jelas gunanya pembayaran itu kemana. Nah, itu satu. Ada lagi yang katanya desa setempat yang sudah diminta bayar juga walaupun ingin pulang ke rumahnya sendiri. Nah, itu itu perlu diapakan dulu ya. Yang perlu kita kita lihat ya secara garis sosial. Iya. Yaitu pelaksanaan ataupun panitia pelaksana di dalam menyukseskan tempat wisata itu tadi. Itu pertama dulu. Iya. Kemudian hasilnya, kemudian lagi kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat di mana setelah mereka berlibur, apa kesan yang mereka dapatkan di sana. Ya kan? Kesannya itu ada dua. Yang pertama sekali kesan baik, yang kedua kesan buruk. Ya, jadi kalau satu keluarga, contohlah kita contohkan saya dengan anak-anak, dengan istri berwisata. Saya bawa anak-anak, saya bawa istri. Jadi dilihatnya fenomena yang sebegitu rupa viral di media sosial, kan tentu dia nanya ini kok jadi begini nih, Bapak. Bagaimana ini? Sebab apa di sini kan sebenarnya kan orang nggak bayar. Begitu. Jadi saya nilai ini kesannya tidak baik. Itu di mata sosial masyarakat. Betul sekali Bang Indra. Lebih-lebih media online baik yang ada di Sungai Penuh ataupun yang ada di Kerinci, bahkan ada yang media online berita-berita nasional di Provinsi Jambi juga sudah mengekspos berita ini. Apa itu tidak menjadi citra buruk untuk pariwisata Kabupaten Kerinci? Nah, itu satu. Seharusnya Kabupaten Kerinci ini adalah kabupatennya tempatnya wisata. Iya. Ya, tempatnya wisata yaitu boleh dikatakan kita ini udah nasional gitu ya. Iya. Kemudian lagi yang kita sayangkan, yang pertama itu media nasional seperti dari provinsi sudah meliput, udah tahu kayak gini kejadian di Kerinci. Nah, Kerinci ini udah menyedihkan.
kemudian udah dipublikasi lagi yang namanya tadi yang Mbak Yu bilang, Iya, yang sudah sumpah serapah Iya, tadi sudah itu. sumpah serapah, viral sekali itu. Nah. Ada juga videonya juga. Jadi berarti ada pungutan di Jalan Danau Kerinci berarti. Gini ya, kalau satu media yang memberitakan, tentu kita akan bertanya. Iya. Tentu kita masih dalam dugaan gitu kan. Iya. Tetapi ini udah mendunia gitu di media sosial. Iya. Dari Jambi, contohnya yang Mbak Yu bilang tadi. Kemudian lagi di Kerinci, bukan satu media, mungkin lebih dari 10 media ya, Pak ya. Rata-rata media di Kerinci Seluruh media mengangkat hal seperti itu. Nah, yang kita sayangkan judulnya lagi di situ. Wah, ini Kerinci, Bos. Iya. Ya, garang sekali. Menakutkan sekali jadi sebenarnya. saya selaku aktivis, selaku ya yang selama ini memberikan kritikan-kritikan pedas kepada pemerintah, ya kan? Sebelumnya pun pernah terjadi seperti ini. Kalau nggak salah ya, Bang Andi, tahun 2017-18 ya, itu kami melakukan pergerakan yaitu demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati Kerinci. Membahas tentang kejadian seperti ini, kejadian serupa di tahun ini. di tahun itu. Kembali. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya pergerakan kami kemarin 2019, 2020, 2018, 19 itu digratiskan oleh Bupati Kerinci. Iya. Di objek wisata Danau Kerinci, Iya. Aroma Peko sama Telun Berasa, air iya. terjun. Jadi kami merasa bersyukur. Artinya suara kami sudah didengarkan pemerintah. Artinya pemerintah daerah juga sudah memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat. Dan kita sangat menyayangkan kejadian serupa terjadi pada hari ini. Oke, Bang Indra. Mbak Yu mau ke Bang Andi dulu. Selaku media Andalas Group, Bang Andi, sebegitunya media, kalau Mbak Yu boleh katakan, sebegitu kejamnya media-media yang ada di Kerinci dan kota Sungai Penuh menyebarkan, ya kan, katanya tuh mengangkat seolah lagi masyarakat Kerinci, sebegitunya objek wisata kita. Bagaimana Bang Andi selaku pihak media melihat ini? Ya. Jadi terima kasih sebelumnya Mbak Yu atas waktu dan juga kesempatan kami diundang di podcast Anak Negeri ini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan podcast ini terus bisa berkembang. Amin ya. Artinya mengangkat fakta dan realita dan kemudian isu-isu terkini yang ada di tengah masyarakat, yang khususnya di Kerinci dan Sungai Penuh. Iya. Jadi menjawab apa yang Mbak Yu lontarkan tadi dalam bentuk pertanyaan. Media itu dia melihat suatu peristiwa berdasarkan fakta dan realita. Nah, jadi apapun yang berkembang di tengah masyarakat, ya media ini harus menyampaikan. Dan yang tidak kalah lebih penting itu adalah bahwasanya unsur informasi yang disampaikan itu ada nilai edukasi, ada nilai pembelajarannya. Di mana nilai pembelajarannya artinya kita tentu berkaca dengan daerah luar. Jadi kita melihat kesamaan yang baik, bukan kesamaan yang buruk gitu. Kalau daerah luar, kalau kita bandingkan misalnya di Sumatera Barat, itu kan Rp5.000 itu untuk udah masuk parkir dan juga masuk. Tidak ada pungutan lain lagi. Nah, kalau di sini ini kan makanya ini sudah masuk unsur pungli, pungutan liar. Kalau tidak ada unsur kriminalnya di sana, tidak mungkin aparat keamanan seperti pihak kepolisian yang dalam hal ini Polres Kerinci itu melakukan penyidikan, melakukan investigasi terhadap oknum-oknum atau orang-orang yang memang melakukan pungli tersebut. Betul. Nah, ini kan udah di luar konteks, apalagi di luar perda. Peraturan daerah itu tidak mengajarkan, tidak membuat regulasi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwasanya konsep wisata itu dibangun secara kerjasama antara pihak pemerintah, kemudian dengan pihak pengelola wisata, pihak kedua. Nah, jadi tentu pihak kedua ini butuh keuntungan. Nah, boleh, tetapi ada suatu kesepakatan yang dibangun sebelumnya, kesepakatan antara pihak pengelola dengan pihak pariwisata. Berapa tarif yang disepakati agar masyarakat tidak terbebani dan juga tidak merasa keberatan. Nah,
yang kita sangat sayangkan itu pihak kedua pun melemparkan kepada pihak ketiga. Betul. Yang dalam hal ini ya kita katakanlah petugas-petugasnya. Iya. Nah, dia mengambil pungutan di luar standar. Hampir 5 kali lipat Dan sepertinya kemudian ya. juga ya mohon maaf, pihak pemerintah pun sepertinya lost control. Iya. Kenapa kita katakan demikian? Munculnya pungli-pungli ini kan udah lost control. Secara tidak langsung sudah mencoreng citra pariwisata juga yang ada di Kerinci. Nah, begitu seperti yang Bang Andi Andalas katakan tadi, harus ada sinkron antara pihak Pengelola pengelola yang mengontrak dan pihak ketiga. Terlalu banyak pihak-pihak yang terkait di dalam hal ini sehingga terjadi keributan di tengah masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bang Indra menyinggung daripada apa yang dikatakan Bang Andi tadi, ada beberapa oknum yang terciduk tadi kan. Apa sudah beredar juga di Facebook katanya salah tangkap. Mengapa harus mereka yang ditangkap? Ya kan mereka hanya seorang bekerja kayak gitu. Mengapa tidak tangan dua pihak kedua dan pihak ketiga tadi yang diproses? Soalnya mengingat dulu juga pernah ada kejadian yang sama ya kan, tukang parkir juga ditangkap habis itu dibebaskan. Nah, tahun ini terulang kembali. Mengapa tidak pihak yang kedua atau dinas ya? Atau dinas sekalian yang kita tangkap? Iya. Bagaimana Bang Andi, bagaimana Bang Indra melihat tentang penangkapan itu? Apa sudah bisa memuaskan publik yang ada di Kerinci Sungai Penuh? Jadi begini ya, sebelumnya kalau tupoksi dari pihak hukum, yaitu di kawasan hukum kita, yaitu di Polres Kerinci, saya rasa sudah sedikit memberikan kenyamanan pada masyarakat dengan adanya penangkapan ini. Ya. Tetapi di situ dengan adanya penangkapan tersebut tentu adanya proses lain lagi. Sepertinya apa? Sepertinya pengembangan dari penangkapan tersebut. Jadi mungkin itu sebagai target awal dari pihak hukum, mungkin akan dikembangkan. Mungkin nantinya bila mana ditemukan adanya kerjasama dari dinas ya, atau dari pihak ketiga, atau dari pihak kedua ini kan, yang yang ditangkap ini. Nanti dengan adanya pengembangan, mungkin pihak kepolisian mereka kan melakukan pengembangan pengembangan mereka kan bekerja secara profesional, bukan bekerja sesuka hati, kan begitu. Jadi saya sangat mendukung penangkapan tersebut. Ya, jadi kalau kita mengatakan salah tangkap seperti yang Mbak Yu bilang, itu bukan wewenang kita untuk mengatakan salah tangkap, kan itu. Tetapi sedikit sudah memberikan kenyamanan. Soalnya kemarin saya setelah beredarnya berita penangkapan dari 3 orang itu, saya juga sempat mencari informasi yang jelas kan, dan kami lewat di situ. Udah tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak lagi pungli. Ya, tidak ada lagi pungli. Nah, saya sangat bersyukur kan. Jadi pemerintah melalui pihak hukum sudah bekerja sekuat tenaga. Dan kita minta kepada Polres Kerinci, bukan ini saja, bukan di sini saja, bukan di Danau Kerinci saja. Mungkin itu di Aromapeko pun ada terjadi demikian. Kemudian di Gunung 7, di Telun Berasap itu air terjun pun ada terjadi demikian. Jadi jangan kita masyarakat menilai, jangan pihak hukum pilih kasih. Artinya pihak hukum seharusnya menyamakan dan menyamaratakan semua orang itu sama di depan hukum. Jadi kita minta mungkin dengan kerendahan hati kami kepada pihak hukum, yaitu Polres Kerinci, untuk menindaklanjuti sampai ke akar-akarnya. Nah, seperti yang kita tahu dari aktivis cukup puas sekali dengan adanya penangkapan daripada 3 oknum tersebut. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kita minta kepada Polres Kerinci untuk bekerja secara profesional, mengusut tuntas jika mana ada pelanggaran di dalam penyelenggara pariwisata Kabupaten Kerinci. Bang Andi, bagaimana media melihat apa ini yang masyarakat saat ini kan menunggu sebenarnya? Berapa sebenarnya tarif masuk yang sebenarnya? Berapa parkir yang sebenarnya? Iya kan?
baik di hari normal ataupun di tidak hari normal, ya hari kan? libur gitu. Ya, hari libur, ya kan, masyarakat tidak tahu ini. Bagaimana media ini melihat ini? Apa yang terjadi sebenarnya dengan ada informasi yang tidak dikembangkan, tidak disosialisasikan, atau bagaimana? Ya, artinya begini Mbak Yu, kalau untuk tarif-tarif parkir itu dia itu tidak lebih daripada Rp5.000 ya. Iya, Di atas betul. 5.000 itu memang sudah sangat memberatkan masyarakat. Iya. 5.000 seperti awal kita sampaikan tadi, ya sudah masuk parkir juga, ya kan? Biaya masuk juga. Ya, masuk juga gitu kan. Jadi hanya saja kita itu ingin menyampaikan bahwasanya Kerinci ini brandingnya pariwisata Provinsi Jambi. Betul. Jadi masyarakat yang khususnya berada di luar daerah itu sangat meminati akan kunjungan wisata Kerinci. Dalam hal itu tentu kita selaku masyarakat juga bagaimana kita bisa memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat yang berkunjung, kesantunan. Kita perlihatkanlah etika kita, adab kita, sopan santun kita. Betul. Nah, adapun hal yang menyangkut sempat terjadinya pungli tadi, yang dalam hal ini pihak hukum Polres Kerinci kan sudah melakukan gerak cepat. Betul. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan Bang Indra tadi, artinya meskipun adanya isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat saat ini bahwasanya bahasanya itu salah cidu. Tapi kan boleh kita artikan ini kan masih dalam tahap pengembangan penyidikan. Iya, betul. Nah, nanti dia bisa berkembang, ya kan? Tapi setidak-tidaknya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Kerinci kemarin melalui bagian reskrim, itu kan sudah memberikan efek jera dan kemudian membuat situasi itu kondusif. Nah, sudah tidak ada lagi pungli, ya kan? Nah, mungkin itu saja. Ya, Bang Indra, bagaimana Bang Indra melihat ada salah satu LSM yang akan membawa ini tidak bisa macam-macam nih, soalnya kejadiannya selalu berulang kembali, ya kan? Salah satu LSM akan membawa kasus ini karena hukum. Bagaimana Bang Indra melihat? Apakah Bang Indra mendukung atau cukup sampai di sini saja? Tahun depan kita berbenah. Gini ya Mbak Yu, seharusnya begini. Seharusnya Mbak Yu itu mengundang Kadis Pariwisatanya ya, Bang Andi. Seharusnya seperti itu. Jadi kita bisa memberikan saran secara lisan langsung ke Kadisnya. Dan terkait dengan masalah hukum itu tadi, insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata, mungkin kita akan melakukan pergerakan besar-besaran. Untuk demi baiknya ke depan pariwisata kita ya. Kita bersama masyarakat soalnya kan. Kita bersama masyarakat Kota dan Kabupaten Kerinci untuk bergerak membenahi persoalan yang setiap tahunnya terjadi seperti ini. Nah, jadi kita akan melakukan aksi untuk yang pertama sekali tuntutan kita itu membenahi wisata. Jika tidak mampu membenahi wisata, copot aja itu kepada dinas. Betul. Satu kan? Kemudian kalau tidak mampu lagi, ya bupatinya itu seharusnya bersikap agresif tentang persoalan ini. Soalnya itu Pak Bupati itu beliau sarjana kesenian loh. Jangan main-main tuh. Beliau harusnya tahu. Beliau lebih peka. Saya mengkritik ini berdasarkan temuan saya di lapangan. Apa yang saya masukkan temuan saya? Ya sudah terjadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa tidak diantisipasi lebih awal? Ya. Kenapa tidak sedia payung sebelum hujan kata orang tua? Betul. Sekarang sudah hujan kepada masyarakat, ya kan? Nah, sebelum kita berlibur, dari pihak pemerintah memberikan notis ibaratnya kan, memberikan pemberitahuan lewat media sosial, lewat sarana televisi begitu kan? Kan sudah ada TVRI Jambi. Mungkin bisa melalui di sana diberitakan, diumumkan. Nah, sekarang ini ada apa? Kenapa selalu terjadi seperti ini? Atau kita masih dalam tanda kutip ya? Ada hubungan harmonis atau ada kerjasama yang baik untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini, pekerjaan kotor seperti ini. Nah, jadi harapan kita agar untuk ke depan Pak Bupatinya sebelum Lebaran itu sudah memberikan notis. Sebelum memberikan notis, memberikan pemberitahuan. Nah, kemudian yang lebih
menyedihkan lagi tentang masalah itu jalan tol itu tadi. Jalan tol tadi, itu ya. sangat itu nggak Miris sekali, masuk, ya. itu miris sekali Iya, iya. itu. Soalnya jalan tol itu jalan itu kan jalan provinsi Iya, jalan sebenarnya, provinsi. Bang Andi. Iya. Ya. Jalan itu jalan provinsi yang dilalui masyarakat sebenarnya itu kan di luar daripada nggak ada kawasan hubungannya wisata. itu Nggak dengan ada ini. hubungannya sama sekali, Iya, ya kan? nggak ada hubungannya dengan wisata. Itu berhubung dengan yang pertama sekali itu apa namanya di provinsi ya, Bang Andi. Iya. Dengan dinas provinsi, seharusnya dengan adanya kejadian seperti ini, ayo kita tantang Bapak Gubernur Provinsi Jambi untuk datang ke Kerinci ini, melihat apa yang terjadi di Kerinci ini saat ini. Ya, iya kita tantang. Sebegitunya ya. Sebegitu sebab apa saya ini orang Kerinci loh. Iya. Kita bangga dengan Kerinci dengan branding wisatanya Iya, provinsi betul. gitu. Iya. Jadi kita sangat menyedihkan sekali dengan adanya apa namanya jalan tol itu tadi. Iya, betul. Kalau memang itu jalan tol, ya dibikin apa namanya itu plaza tol itu. Iya. Biar dikutip tolnya di sana gitu. Bang Andi, dengan pemberitaan yang begitu gencarnya tadi, bisa nggak media-media itu, apa salahnya media itu ya kan? Media itu kadang-kadang ini kalau Mbak Yu bilang nih, bisa nggak media itu jangan terlalu menggembor-gemborkan dulu deh, datangi dulu pihak terkait ya kan? Iya. Beritanya udah keburu tersebar nih, orang jadi takut mau datang. Daripada pemberitaan baik media ataupun sosial media tadi kan ada kerajinan UKM yang tidak terjual di situ. Iya. Ya kan? Efek, ya. Ada industri makanan yang tidak laku di situ. Ya kan orang udah keburu sepi. Jadi media ini kalau Mbak Yu rasa ini salah juga ya. Itu tanya pada media. Atau bagaimana ini Iya, media ya kan? Ditanyakan. Tunggu sesudah lebaran ya Iya, kan? iya. Baru kita beritakan gitu. Ini jangan belum untung itu jangan-jangan udah rugi ya kan? Iya. Bang Andi? Ya, kita memahami itu Mbak Yu, artinya memang secara tidak langsung itu ada dampak Iya, dari adanya publikasi media. Tapi walaupun bagaimanapun itu kan media ini kan backgroundnya banyak ya, Mbak Iya. Yu ya. Ada media Andalas Group. Grup itu kan lebih dari satu kan. Lebih dari Ada satu, ya, betul radionya, sekali. ada newsnya, ada YouTube-nya dan segala macam Iya, kan. betul. Belum lagi media-media yang lain ya kan. Iya. Mungkin tidak perlu kita sebutkan background-backgroundnya. Betul, iya banyak sekali itu. Iya. Media ini ada yang sifatnya dia mau untuk check and recheck gitu, Iya. mencari sampai matang betul baru dia melakukan expose. Ada yang copy paste langsung share gitu ya. Ada juga yang mau dia cepat, Iya. gitu. Tapi apapun itu, bagaimanapun itu, yang terpenting itu informasi yang disampaikan itu sesuai fakta dan realita dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan Iya. kebenaran ataupun keabsahan informasi tersebut. Dan media itu dia itu menganut dua sisi, benar salah, hitam putih gitu. Jadi tergantung lagi tinggal masyarakatnya. Memang ada sisi positifnya juga ini Mbak Yu ya. Betul, Kalau, iya. kalau kita biarkan berlama-lama ya semakin lama ya semakin memberatkan masyarakat. Betul. Ya kan begitu. Iya. Bandit itu bisa kaya. Iya. Yang melakukan tindak kriminal itu bisa kaya. Dia 10.000 per orang, berapa ribu orang yang lewat di sana. Satu Iya. mobil 5 orang 50.000. Nah, Iya. tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada dampak, akibat, sebab, begitu Iya, kan. betul. Namun setidaknya sekali lagi kita sampaikan dalam hal ini, terkhususnya pihak hukum kan tidak menutup mata, mereka kan melakukan gerak cepat. Iya. Bekerja. Nah itu kalau media itu dia sekali lagi dia menyampaikan informasi itu sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, Seperti itu anak negeri kalau tidak ada asap tidak mungkin ada apinya. Ya kan Iya. Bang Indra. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Dinas Pariwisata Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh lah ya kan. Jadi dengan hidupnya sentral-sentral pariwisata yang ada di Kerinci, soalnya dia balance dengan Kota Sungai ya, Penuh ya kan. tapi ada satu hal lagi nih Mbak Yu ya. Gimana, Bang Andi? Saya ingin menambahkan, mudah-mudahan hal ini itu bisa menjadi PR kita bersama, terkhususnya pemerintah ya. Ini kali yang kedua. Kejadian seperti ini kali yang kedua. Kalau sempat terjadi kali yang ketiga, saya akan bersama Bang Indra untuk bergabung melakukan aksi di lapangan untuk menuntut bagaimana pemerintah itu bisa menertibkan. Jangan sampai lagi terjadinya hal-hal ini yang sangat miris, Betul. sangat Memalukan, tidak kan? mengenakan dan sangat memalukan Iya. di Kerinci ini. Jadi PR kita bersama lah. Jangan sampai ini terjadi lagi seperti ini ya.
Kenapa kita harus betul, betul. Seharusnya ya pemerintah itu juga ini nih dengan hidupnya pariwisata BUMDes, dengan hidupnya pariwisata yang mandiri, itu tuh menjadi pukulan telak bagi pariwisata Pemda. Kita tidak menyudutkan pemerintah, Mbak Ayu. Oh, enggak ya? Ya, soalnya begini, kalau saya kepala dinas pariwisata, silakan tuntut saya. Tapi kan realitanya kita kan bukan kepala dinas. Kita bukan siapa-siapa ya kan? Kita bukan bupati. Oke, ya betul Kan sekali. begitu. Jadi tataan organisasi yang mengorganisir daerah Kabupaten Kerinci itu siapa? Iya. Ya kan? Iya. Mau baik mau buruk terhadap segala aspek termasuk masalah pariwisata. Itu kan objek wisata milik pemerintah daerah. Iya, betul. Ya kan? Iya. Meskipun sudah ada MOU atau dikontrakkan pada pihak kedua, namun pihak pemerintah yang dalam hal ini dinas pariwisata kan tidak secara serta-merta melepas tangan. Betul. Tetap harus ada kontrol di sana. Iya, jadi nggak bisa sudah. Nah, sudah sudah pasti kami ya. nih. Misalnya udah kesepakatan kami dengan pariwisata itu paling 180 juta misalnya. Ya, atau dinilai dengan karcis 3.000 atau 5.000. Iya. Nah, itu kan kami dengan pariwisata. Kalau kami dengan masyarakat, kami mau bikin 100.000, 200.000 kayak terserah, kami nggak bisa seperti itu. Iya, Seperti peraturannya itu udah yang ada. Nggak bisa diinginkan seperti ke itu. depannya. Jadi nggak bisa semerta-merta kita yang Betul. pihak kedua dan Iya. ketiga menentukan seberapapun kita mau jual Tetap ya kan. dikontrol. Soalnya ini kan sifatnya kontrak. Iya. Yang rusak kan nama pariwisata Oke, juga. menarik sekali anak negeri pada malam hari ini bincang-bincang Tapi tentang gini Mbak Yu ya, ada penambahan dari Bang Andi tadi. iya. Soalnya begini, saya heran, kok bisa di Karsis bisa jadi 10.000? Ya kan? Sedangkan di Perda lain. Di Perda lain. Ya, di Perda lain. Iya, Ya, iya. seperti kita ketahui kan Bang Andi, satu motor 3.000. Iya. Ya kan? Roda 2. Roda empat. 2 yang setahu saya kalau di pemerintah kota Sungai Penuh itu 1.000 loh Bang Indra. Iya, 1.000. 1.000 ya kan Ya. ya, ada kesepakatan jadi 2.000 Jadi anak. 2.000. Paling banter, paling kuat terhadap pegawai-pegawai petugas parkir misalnya itu 3.000 rupiah. 3.000. Tapi realitanya 5.000 itu pun tidak kita permasalahkan, Iya. kita sekaligus kita beramal. Iya. Kalau udah sempat di atas 5.000 lagi itu kan udah kelewatan itu. Iya. Udah kurang ajar lah namanya itu kan. itu. Iya. Ya sebabnya di sini betul kata Bang Andi tadi. Bang Andi tadi Iya. katanya begini, kita udah dibayar ini. Tarifnya seperti kita berkaca pada tempat lain katanya. Betul, kan? iya. Seperti di Carocok. Iya, Saya di agak jempol. Di Carocok. Carocok itu biaya masuk 5.000 udah termasuk parkir. Iya, betul. Nah, jadi di sini orang nyaman di situ. Di sini Bang Indra sudah salah ngeras lagi. Ah, Nah, itulah ini kan jadi sebenarnya ini Pak Wahyu, ini kan sebenarnya bukan budaya kita Kerinci. betul Iya, iya. bahasa Kerinci ini ini kan kerinci biasa. lah. Tuh. Ini kerinci bro ya kan. Nah, Kerinci ini kan katanya di Kerinci ini kan negeri berpagar adat, Iya, tepian betul. berpagar baso, Betul. padang berpagar malu. Tapi Betul. budaya itu kemana? Ya kasar katanya ya kan. Jadi otomatis para yang jual karcis itu kan kalau ibarat orang di pernikahan itu kan pagar ayu. Katakanlah sekarang ini minimnya kontrol dari Betul. pemerintah itu saja. Kalau Ya. memang kontrolnya itu pas, nggak mungkin kejadian, nggak mungkin kecolongan. Oke, betul sekali, menarik sekali anak negeri malam ini. Sama-sama kita untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, kita selamatkan danau Kerinci kita selamatkan aroma peko dan Selamatkan seluruh- Kerinci kita. Selamatkan Kerinci kita. Kita tetap menjadi branding wisata di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa. Apabila terjadi akan ada gerakan tadi kata media dan juga LSM tadi kan cukup menakutkan, cukup miris. Mudah-mudahan pihak pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendengar apa yang viral di Tapi tengah gini, masyarakat. gini ya Mbak Yu. Nanti dengan ada pergerakan tadi itu, jika tidak ada komunikasi yang Tanggapan baik, dan komunikasinya ya, Oh, dengan oke. masyarakat kan Ya. gitu. Mudah-mudahan pihak daripada instansi terkait mendengar pembicaraan kami di podcast Anak Negeri sehingga bisa membuka pintu lebar-lebar untuk mendengar keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Bang Indra, terima Ya. kasih banyak sudah hadir di podcastnya Anak Ya, Negeri. sama-sama. Dan juga Bang Andi, selamat malam, terima kasih banyak.